Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang-orang tidak berpikir bagaimana akibat buruk dari perbuatan mereka? Mereka meninggalkan amalan baik yang diajarkan oleh Nabi suci Muhammad SAW dan menggantikannya dengan sholawat dan rangkaian wirid hasil karya mereka sendiri dan merasa cukup dengan menghafal beberapa syair. Mereka begitu terpesona dengan syair-syair Bulleh Shah. Mereka hadir dan berkumpul dalam jumlah besar di majelis-majelis pembacaan syair. Tetapi sangat sedikit dari antara mereka yang hadir di dalam majelis tilawatil Quran Syarif atau ceramah agama. Mereka tampak tidak begitu tertarik dan tidak menaruh perhatian sama sekali kepada kebaikan-kebaikan. Tetapi mereka sangat memperhatikan pada perkara nafsu dan syahwat. Orang-orang itu tidak tahu bedanya kenikmatan rohaniyah dengan kenikmatan nafsu. Di dalam pesta tarian dan nyanyian, beberapa orang tampak dengan sengaja melepaskan sorban mereka dan berjoget ria. Di hadapan orang yang bodoh, mereka bercerita dengan sangat bangga bahwa guru spiritual mereka duduk di majelis itu dalam kegembiraan yang luar biasa. Para guru spiritual dan para pengikut mereka telah memunculkan bid'ah atau perkara yang dibuat-buat, yang tidak ada di dalam Islam atau sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, barang siapa tidak bisa merasakan nikmatnya sholat, mereka benar-benar tidak bisa mendapatkan kenikmatan rohani. Mereka tidak bisa memahami kenyamanan dan ketenangan rohaniyah dan tidak tahu apa arti kegembiraan yang sesungguhnya. Aku heran melihat mereka yang menyebut dirinya muslim tetapi tetap menyelenggarakan bid'ah semacam itu. Seandainya di dalam perkara bid'ah itu ada kesenangan dan kenikmatan rohaniyah, tentulah Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang paling mengenal Allah Ta'ala dan paling sempurna di dunia ini, juga memberikan ajaran semacam itu atau menunjukkan perkara itu dalam perbuatannya. Aku heran, di satu sisi mereka membaca ayat Quran suci bahwa Islam adalah agama yang sempurna, tetapi di lain sisi mereka mematahkan kesempurnaan dan membuktikan kekurangan Islam dengan membuat kreasi baru atau bid'ah itu. Di satu sisi, orang-orang zalim ini memfitnahku seolah-olah aku mendakwahkan diri sebagai orang yang menerima mustaqil nubuwah, kenabian permanen. Nabi yang membawa syariat yang kenabiannya terpisah dari Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tetapi di lain sisi, mereka tidak memperhatikan sedikit pun akan apa yang mereka sendiri perbuat. Merekalah yang justru telah memasukkan kreasi baru atau bid'ah dalam agama Islam. Apabila dalam hati mereka ada sedikit saja rasa adil dan takut kepada Allah Ta'ala, akankah mereka mengatakan bahwa kami menambah atau mengurangi ajaran suci dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Aku mengajarkan persis sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam Quran suci. Aku juga meyakini bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia sebagai imam dan hakim yang sejati. Apakah aku mengajarkan zikir gergaji dan zikir dengan mengulang-ulang lafal Allah dalam setiap tarian napas? Apakah aku juga mengajarkan bermacam-macam zikir dan wirid? Apabila tidak, dan memang sama sekali tidak, lalu mengapakah mereka mengaitkan aku dengan pendakwahan diri sebagai nabi? Ingatlah bahwa pahamilah dengan baik, seseorang tidak mungkin bisa disebut muslim yang sejati dan disebut pengikut Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sejati selama dia tidak meyakini Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi, khotamun nabiyin, dan tidak menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah. Demikian wasiat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Mujadid abad ke-14 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.